Siang, Bu. Bagaimana kabarnya? Baik-baik saja? Alhamdulillah baik, Bu. Nah, sebelum kegiatan bimbingan ini dimulai, alangkah baiknya apakah mungkin teman-teman sekalian belum ada yang saling mengenal satu sama lain? Jika belum ada, maka sebaiknya kita memperkenalkan diri dulu. Saya, Bu. Jujur walau selama ini kita berada di dalam ruangan yang sama, tapi saya belum terlalu akrab sama teman-teman yang ada di sini. Saya juga, Bu, masih belum terlalu akrab dengan teman-teman di sini. Oke, baik. Jika begitu, maka kita akan mengadakan sesi perkenalan diri terlebih dahulu, dimulai dari siswa tadi yang menjawab pertama. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Langsung saja perkenalkan, saya Sufiana, biasa dipanggil Sufi. Semoga kita semua bisa akrab selama kegiatan bimbingan ini berlangsung. Halo, Sufi. Baik, perkenalkan nama saya Nisa Armesti Pajia, biasa dipanggil Nisa. Hai, Nisa. Baik, terima kasih. Perkenalkan nama saya Muhammad Abdul Fadli, biasa dipanggil Adi. Hai, Adi. Juga. Perkenalkan nama saya Wada Islamia, biasa dipanggil Is. Hai, Is. Saya Alia Nanda Kurniawan, bisa dipanggil Alia. Hai, Alia. Saya Septi. Hai, Septi. Dengan saya sendiri guru BK yaitu Nur Aziza, biasa dipanggil Bu Aziza. Oke, mungkin sudah dirasa cukup untuk perkenalannya. Kita akan kembali ke tujuan awal untuk mengenal lebih dalam apa sih itu bullying. Mungkin di antara teman-teman sekalian ada yang mengenal bullying atau mungkin ada yang ingin membantu menjawab temannya? Saya, Bu. Baik, bullying sendiri merupakan penindasan atau kekerasan yang dilakukan secara sengaja oleh sekelompok orang ataupun perorangan. Bullying ini juga kebanyakan terjadi di sekolah-sekolah, Bu. Benar, Bu, yang dikatakan oleh Yunisa. Bahkan di berita yang saya baca juga ada banyak sekali kasus tentang pembulian yang terjadi di dalam sekolah. Bahkan korban sampai ada yang mengalami luka berat sampai meninggal, Bu. Saya juga pernah membaca berita terkait bullying, bahkan sampai viral di media sosial, di mana bullying ini dilakukan oleh anak sekolah yang berada di Serbia, yang dimana korban merasa muak dan membalas dendam sampai membunuh orang yang terduga membuli orang tersebut. Iya, Saudari Is. Saya juga sempat mendengar mengenai berita tersebut. Kalau tidak salah, nama pelaku penembakannya yaitu Kostas, yaitu korban pembulian dari orang-orang yang ditembak mati. Wah, ngeri juga ya ternyata berita di luar sana. Bahkan ibu saja belum sempat mendengar berita tersebut. Jadi sekarang teman-teman sudah tahu kan dampak dari bullying itu? Iya, Bu. Nah, setelah kita mendengar berita yang tadi, mungkin di teman-teman sekalian ada yang pernah mengalami bullying atau bahkan yang pernah menjadi pelaku bullying? Jika mungkin ada, bisa diceritakan. Kalau boleh cerita, Bu, sebenarnya waktu SMP dulu saya pernah menjadi korban pembulian oleh teman-teman sekolah saya karena saya merupakan anak broken home. Mereka juga sering mengambil tugas sekolah saya untuk disalin, Bu. Tapi setelah saya melaporkannya kepada guru BK di sekolah, mereka tidak pernah mengganggu saya lagi sampai lulus sekolah. Masih ada ya ternyata orang yang suka membuli hanya perkara masalah seperti itu. Jahat sekali. Orang seperti itu harusnya diberikan hukuman yang layak agar mendapatkan efek jerah. Setuju, karena akan memberikan dampak buruk bagi korbannya, Bu. Iya, betul itu. Bukan hanya fisiknya saja yang akan terluka, tapi juga bisa berdampak pada kesehatan mental korbannya. Jadi bagaimana, Bu, untuk masalah bullying ini? Nah, agar lebih jelas lagi, maka Ibu akan menjelaskan secara singkat namun tetap jelas mengenai bullying itu. Usahakan untuk teman-teman menyimak ya. Baik, Bu. Seperti tadi yang dikatakan oleh teman-teman sekalian, bullying merupakan suatu tindakan kekerasan ataupun penindasan yang dilakukan secara sengaja, yang dimana bullying itu terdapat 4 jenis, yang seperti terlihat di PPT. Yang pertama ada bullying fisik, yaitu tindakan merusak barang milik orang lain, memukul, menendang ataupun memukul dengan benda lain. Yang kedua ada bullying verbal, yaitu menghina, mengolok-olok ataupun mempermalukan orang lain dengan kata-kata.
Yang ketiga adalah bullying sosial, memutuskan hubungan dengan seseorang, menyebar kata buruk, ataupun memanipulasi teman-teman untuk tidak berbicara dengan seseorang. Dan yang terakhir adalah cyberbullying, yaitu menggunakan media sosial ataupun teknologi lainnya untuk menyebarkan kabar buruk untuk mempermalukan orang lain. Dan biasanya hal ini diawali dengan kata bercanda. Jadi bercanda itu tidak boleh ya Bu? Apakah termasuk bullying? Iya Bu, jadi maksudnya bagaimana ya? Bukan seperti itu ya Sufi, maksudnya itu adalah bercanda di mana salah satu pihaknya itu merasa tertindas dan juga merasa tidak lucu akan candaan yang dilontarkan. Oh, jadi seperti itu ya Bu. Berarti bercanda semestinya saja dan tidak berlebihan, ya kan Bu? Benar, Yunisa. Jadi secukupnya saja dan juga tetap menjaga perasaan temannya yang sedang ketika sedang bercanda, dan jangan sampai ada yang masih sakit hati. Baik, Bu. Baik, Bu. Lalu apa saja Bu dampak yang akan terjadi jika bullying ini terjadi? Dampak dilihat dari banyaknya kasus yang terjadi saat ini. Dampak yang paling sering muncul adalah korban mengalami yang namanya penurunan kesehatan mental, misalkan saja merasakan cemas dan juga was-was di waktu yang sama, seperti dia itu takut di kerumunan orang, dia itu merasa cemas, dan juga bisa terjadi yang namanya depresi hingga trauma, yang dimana dapat memicu yang namanya bunuh diri. Kasihan ya Bu kalau sampai hal tersebut terjadi menjadi penyebab kematian seseorang. Lalu apa yang harus dilakukan agar hal tersebut tidak terjadi, Bu? Nah, sebelum Ibu menjawab, apakah mungkin ada teman-teman sekalian yang bersedia untuk menjawab? Saya Bu, baiklah saya akan menjawab sesuai dengan apa yang saya ketahui. Nah, jadi sebisa mungkin jika ada teman kita yang sedang mengalami hal tersebut, tolong jadi teman ceritanya dan bantu sebisa mungkin jika sedang mengalami kesulitan ataupun meminta bantuan kita. Jangan diabaikan ataupun diacuhkan. Ya, betul sekali Septi. Apakah masih ada yang kurang dimengerti atau ada yang ingin lagi ditanyakan? Saya Bu, Oke, baik. jadi saya ingin bertanya mengenai bagaimana cara kita untuk menangani agar perilaku bullying itu tidak terjadi lagi. Iya Bu, setidaknya bagaimana cara agar meminimalisirnya? Oke, terima kasih untuk pertanyaannya. Namun sebelum saya menjawab, ada teman-teman yang ingin berbagi pengetahuannya. Saya Bu. Nisa. Jadi saya akan menjelaskan sedikit yang saya ketahui tentang bullying. Jadi seperti apa yang kita ketahui bersama, penyebab dari bullying ini adalah pemikiran yang ada pada diri si pelaku bullying itu sendiri. Jadi seharusnya kita harus mendidik diri kita terlebih dahulu mengenai bullying. Lalu kita bisa memberikan edukasi kepada teman sebaya mengenai bahaya dari dampak bullying ini. Baik, sekiranya itu saja Bu. Terima kasih. Oke, terima kasih Yunisa atas jawabannya. Jawabannya sudah sangat bagus dan cukup jelas. Namun ada lagi, daripada itu kita juga bisa memberikan edukasi kepada guru dan juga staf di sekolah, dan juga kita bisa memberikan keberanian kepada teman ataupun orang di sekitar kita untuk melawan tindakan kekerasan ataupun bullying ini. Apakah ada lagi yang ingin ditanyakan? Ya, ada Bu. Iya Bu, kami rasa penjelasan dari Ibu sudah lebih dari cukup untuk kami. Oke, baiklah, jika seperti itu, jika sudah tidak ada lagi yang ingin ditanyakan, maka Ibu akan mengakhiri bimbingan hari ini. Apapun yang menjadi pengetahuan hari ini ataupun pengalaman hari ini, semoga bisa menjadi manfaat bagi kita dan juga dapat direalisasikan di kehidupan kita sehari-hari. Mungkin itu saja dari Ibu. Ibu tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu.